Bab 217 Kalian bermain dengan bibiku saja. Pergi dulu. Sander Ye melihat ke ujung galaksi. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi melihat ketiga master pedang dunia. Perasaan Sander Ye berantakan. Baru saja bertemu sudah berpisah. Dalam hatinya masih sedikit tidak rela. Pada saat itu juga, Grace Nalan menghampiri Sander Ye. Dia meraih tangan Sander Ye, dengan pelan berujar, "Aku menemanimu." Sander Ye mengangguk, "Baik." Dengan penuh pikiran, dia tiba-tiba bertanya, "Tuan Pagoda, apakah aku mempunyai seseorang kakak perempuan?" Tidak bisa dipungkiri, dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir, jika ternyata dia masih mempunyai seseorang kakak perempuan. Pagoda kecil berujar, "Ada." Sander Ye menggerutkan keningnya, "Lalu kenapa kamu tidak bilang kepadaku?" Pagoda kecil berujar, "Kamu juga tidak bertanya." Sander Ye frustasi, "Kamu ini Tuan Pagoda, aku tidak bertanya, kamu tidak bilang, benar-benar tidak adil." Pada saat itu juga, Pagoda kecil berujar, "Kamu jangan memikirkan masalah kakakmu lagi. Lebih baik kamu sekarang memikirkan bagaimana melawan makhluk dewa." Makhluk dewa. Sander Ye segera mengangkat kepalanya melihat ke arah yang jauh. Pangeran An dan yang lainnya masih belum pergi, tetapi saat ini, mereka juga menatapnya dengan niat membunuh. Sekarang pertempurannya. Sander Ye hening. Dia tidak yakin. Dia harus menunda sedikit, memberi dirinya kesempatan untuk berkembang dengan lebih baik. Dengan pikiran ini, Sander Ye berujar dalam hati, "Tuan Pagoda, bisakah kamu memanggil kakekku memintanya untuk membantuku?" Ini harus ditunda, memberi dirinya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Suara misterius. Pagoda kecil hening seketika kemudian berujar, "Kakekmu, kamu jangan berharap." Sander Ye tidak mengerti, kenapa. Pagoda kecil berujar, "Kakekmu lebih tidak peduli daripada ayahmu." Sander Ye hening. Habislah. Kali ini habis. Cuma bisa berharap sama diri sendiri. Sander Ye membalikkan badan ke arah orang yang di belakangnya, dan pada saat itu juga, semua orang sedang melihatnya. Tidak ada master pedang dunia. Sekarang Sander Ye adalah tulang punggung alam semesta Guanxuan. Arti master pedang dunia sangat jelas. Setelah ini, alam semesta Guanxuan cuma bisa mengharapkan diri sendiri. Tentu saja, dia bukan sama sekali tidak peduli. "Kamu lihat, aku sudah meletakkan anakku di sini menemani kalian untuk menanggung bersama." Sander Ye. Sekarang, mereka hanya bisa melihat pemuda yang baru saja berusia 18 tahun. Sander Ye melihat sekeliling dan semua orang termasuk Sisil, melihat kebingungan dan kecemasan di mata mereka, perasaan yang berbeda dan tidak nyaman mengisi hati Sander Ye. Kepercayaan. Kejadian sebelumnya, semua orang percaya pada Master Pedang Dunia. Selama Master Pedang Dunia masih ada, mereka yakin bahwa alam semesta Guanxuan pasti bisa dipertahankan. Master Pedang Dunia sudah pergi. Harus mengandalkan diri sendiri. Tetapi, makhluk dewa begitu kuat. Seketika, semua orang alam semesta Guanxuan berubah menjadi kebingungan. Sander Ye tiba-tiba tersenyum, "Jangan takut, aku, ada klan yang, alam semesta Guanxuan tidak akan binasa." Klan Yang. Dia sendiri, sepertinya sekarang tidak bisa, sebaiknya membawa klan Yang. Baik. Saat Sander Ye baru saja mengucapkan kata-katanya, di kejauhan cakrawala, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah. Teza An dan Binitaki, beserta lainnya perlahan-lahan muncul. Bertemu dengan Teza An dan lainnya, Sander Ye menghela napasnya. Ada bantuan senior, dia tidak merasa rendah diri. Bukan masalah takut atau tidak, intinya, tidak bisa melawan. Dia sekarang memiliki kekuatan seperti itu,
dapatkah dia menghadapi alam semesta nyata? Membawa kepala untuk bertarung. Tezaan melihat Sander Ye, alam semesta ini, kami klan yang membantumu melindunginya bersama-sama. Klan Yang. Karena Sander Ye menganggap dirinya sebagai orang klan Yang, maka klan Yang juga akan memperlakukannya sebagai orang sendiri. Mengenai Mileye, bukan mereka tidak mau membantu. Mileye memiliki destri, tidak membutuhkan bantuan mereka, dan mereka juga tidak mau bertemu destri. Mendengar perkataan Tezaan, Sander Ye tersenyum, baik. Berkata demikian, dia berbalik melihat ke arah jauh Pangeran An dan lainnya. Dia melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, sampai akhirnya berdiri di depan Pangeran An dan lainnya. Pada saat yang bersamaan, Tezaan dan Jessie Mu beserta lainnya muncul di belakang Sander Ye. Pada saat itu juga, ada 36 sosok misterius berpakaian hitam yang memegang senjata rantai di belakang Sander Ye. Mereka adalah hadiah dari Stelakin, dengan tingkat kekuatan dan keahlian yang belum diketahui. Mereka bisa bertempur. Dan setelah Stelakin pergi, sekarang mereka mendengar perintah Sander Ye dan Grace Nalan, hanya mendengar mereka berdua. Di bawah, Grace Nalan menatap Sander Ye di kejauhan dengan ekspresi rumit. Dia juga ingin berdiri di belakang Sander Ye, tetapi sekarang, dia hanya memiliki sebuah tas kain kecil yang sama sekali tidak dapat membantu Sander Ye. Tas kain kecil. Di depan Sander Ye, saat itu, Dewa Suram itu masih terpaku oleh energi pedang dari Mileye, sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Satu langkah tersebut, saat Mileye maju, dia dan Mileye telah menjadi satu langit dan bumi. Ekspresi wajah Dewa Suram itu sangat buruk. Ketika dia pertama kali melihat Mileye beberapa tahun yang lalu, Mileye hanyalah seorang kultivator pedang yang tidak terlalu diperhatikan di samping Dewa Yu. Namun sekarang, pria itu bisa dengan mudah mengalahkannya. Hati Dewa Suram tiba-tiba merasakan kegagalan. Sander Ye tidak mempedulikan Dewa Suram, tetapi melihat ke arah Pangeran An. Aku memiliki ide, bukankah ayahku bertarung dengan dewa nyata kalian? Bagaimana jika kita menunggu mereka menentukan pemenangnya, baru kita bertarung? Pangeran An langsung berujar, kamu hanya mau menunda waktu. Sander Ye hening. Otak musuhnya terlalu pintar, sangat membuat sakit kepala. Pangeran An berbalik melihat ke arah Dewa Suram. Dewa Suram, kita tidak bisa membiarkan pemuda ini pergi. Jika kita memberinya waktu untuk berkembang, dia bisa menjadi master pedang dunia di masa depan. Dewa Suram hening. Tidakkah kamu melihat bahwa ada energi pedang yang masih tertusuk di kepalaku? Sander Ye mengabaikan Pangeran An, tiba-tiba melihat ke arah Dewa Suram. Jika Dewa Suram meninggal, apakah Pangeran An tidak bisa naik tahta? Kening Dewa Suram dan Pangeran An mengerut. Makhluk dewa lainnya menatap Sander Ye dengan ekspresi dingin dan gelap. Sial, makhluk ini bukanlah orang yang baik. Ternyata menggunakan tipu muslihat. Semua orang menyadari bahwa Sander Ye menggunakan tipu muslihat, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani berperang lagi. Jika berperang, Dewa Suram pasti meninggal. Sekarang mau berperang, artinya menunggu Dewa Suram meninggal. Pangeran An menatap Sander Ye, pria ini bukan orang jahat biasa. Sander Ye menatap Dewa Suram, kemudian berujar, Dewa Suram, bagaimana kalau begini, kita menandatangani perjanjian perhentian tempur, berakhir dalam 1 tahun, dalam 1 tahun ini, kedua belah pihak tidak bertempur besar, tetapi boleh bertempur kecil, seperti, aku sangat mengagumi para pemuda jenius di dunia nyata. Jika mereka bersedia datang ke sini dan bertanding dengan aku sangat menyambutnya. Pangeran An menatap Sander Ye, kamu ingin menunda waktu, bahkan mau kami mengirim orang untuk memberimu pengalaman.
Sander Ye melirik Pangeran An, apakah kamu merasa yang meninggal bukan kamu, jadi kamu sedikit pun tidak panik? Dewa Suram melirik Pangeran An, pandangannya sedikit dingin. Tentu saja, dia juga bisa melihat niat Sander Ye, dia bukan orang bodoh. Tapi masalahnya adalah, dia sekarang terjebak dalam energi pedang. Membuka pertempuran, bukan tidak bisa. Sekarang alam semesta Guanxuan dalam keadaan lemah. Dalam pertempuran jika Master Pedang Dunia tidak muncul, ada peluang besar untuk menghancurkan alam semesta Guanxuan. Sementara itu, dia juga mau membunuh pemuda di depannya. Karena dia memang super jenius. Dalam jangka waktu tersebut, dia memang akan menjadi Master Pedang Dunia kedua. Tetapi, saat pertempuran, dia akan meninggal lebih dulu. Apakah dia akan mengorbankan dirinya sendiri? Jangan berharap. Dewa Suram menatap Sander Ye, 1 tahun. Sander Ye mengiyakan, ya, 1 tahun. Dia berpikir untuk menyebutkan beberapa tahun, tapi dia tahu, itu tidak realistis sama sekali. Bahkan jika Dewa Suram setuju, dunia nyata mungkin tidak akan setuju. Tapi setahun, dunia nyata tidak akan menyesal. Bagaimanapun itu tidak lama. Oleh karena itu, dia memilih 1 tahun, saat ini, tidak bisa serakah, karena dia menyadari, bahwa orang di alam semesta nyata tidak bodoh, terutama Pangeran An, otaknya sungguh cerdas. Pada saat itu, Pangeran An berujar, menurut pengetahuanku, dia memiliki sebuah menara, di dalam menara itu waktu. Dewa Suram tiba-tiba berbalik melihat ke arah Pangeran An, apakah kamu ingin menjadi dewa? Pangeran An mengerutkan dahi. Makhluk dewa lainnya melihat mereka, tidak mengatakan apapun. Akan ada pertarungan internal. Pangeran An berpikir untuk alam semesta nyata. Tetapi, Dewa Suram harus mengorbankan dirinya. Dewa Suram tentu saja tidak akan melakukannya. Pangeran An melihat sebentar Sander Ye, tidak mengatakan apapun. Dia bukan tidak mengerti, dia tahu jika dia menyetujui Sander Ye hari ini, Sander Ye setahun kemudian pasti akan menjadi sangat berbeda dari Sander Ye yang sekarang. Pemuda ini mulai dari berlatih pedang hingga sekarang, baru berapa lama? Dan dia sudah menjadi Kaisar Pedang Agung. Jika membiarkan pria itu masuk ke dalam pagoda kecil yang misterius untuk berlatih, dengan kemampuan khusus pagoda kecil, pasti sangat menakutkan, mungkin tidak sepenuhnya tak terkalahkan, tapi pasti sangat kuat. Bagaimanapun juga, seluruh alam semesta Guanxuan berada di tangan Sander Ye. Dia mempunyai semua sumber daya. Oleh karena itu, meskipun menyakiti Dewa Suram, tetapi dia harus mengatakan. Tentu saja, sekarang tidak bisa dikatakan lagi. Berkata lagi, maka itu akan keterlaluan. Bagaimanapun juga, tujuannya sudah tercapai. Sander Ye tiba-tiba berujar, Pangeran An, sebenarnya, aku sangat mengagumimu. Pangeran An melihat ke arah Sander Ye tersenyum sedikit, tidak mengatakan apapun. Pangeran An bodoh. Tidak. Pangeran An adalah orang terpintar. Di antara mereka, beberapa makhluk dewa yang pintar melihat Pangeran An, ekspresi mereka kompleks. Mereka tahu, alasan Pangeran An berani mengatakan hal itu, bahkan jika itu menyakiti Dewa Suram, adalah karena dia tahu, setahun kemudian, Sander Ye pasti akan sangat berbeda. Dan ketika Sander Ye menjadi ancaman, saat itu, semua orang akan mengingat perkataan Pangeran An hari ini. Saat itu, Dewa Suram pasti akan mati. Dan jika Dewa Suram mati, siapa yang naik tahta? Kemungkinan besar adalah Pangeran An. Pangeran An melihat Sander Ye sembari tersenyum, dia tahu bahwa pria di depannya sudah mengerti maksudnya. Kamu mengerti maksudku, aku mengerti hatimu. Meskipun mereka adalah musuh,
tapi saat ini, mereka mempunyai ikatan yang kuat. Sander Ye tentu tidak akan membocorkan maksud Pangeran An, dan Pangeran An tidak akan benar-benar ingin membunuh Sander Ye pada saat ini. Tentu saja, jika dia memiliki pilihan, dia akan melakukannya, tetapi pada saat ini, jika dia lanjut melakukannya, itu hanya akan membawa malapetaka baginya sendiri. Bagaimanapun, Dewa Suram belum sepenuhnya mati. Pada saat yang sama, Dewa Suram tiba-tiba berujar, "Aku mewakili alam semesta nyata, menyetujui persyaratanmu dengan batas waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun, alam semesta nyata dan kalian alam semesta Guanxuan tidak akan saling melanggar. Tetapi selama waktu ini, super jenius alam semesta nyata dapat datang menantangmu." Sander Ye mengangguk, "Boleh." Dewa Suram menatap Sander Ye, tidak mengatakan apapun. Sander Ye melihat ke arah sinar pedang di antara alis Dewa Suram, dia membuka telapak tangannya, "Sini." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, sinar pedang di antara alis Dewa Suram tiba-tiba terbang ke tangannya. Sander Ye melihat sinar pedang di tangannya, dia berencana untuk menyimpannya, tapi sinar pedang itu perlahan-lahan menghilang. Jiwa pedang dunia. Tetapi di dunia ini, tidak akan ada jiwa pedang dunia lagi. Era Master Pedang Dunia sudah benar-benar berakhir. Sander Ye perlahan-lahan menutup kedua matanya. Dia tahu bahwa eranya telah datang. Bukan karena dia ingin datang, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Orang tuanya langsung melepas tangan, bagaimana dengan dia? Dia mewarisi kekayaan miliaran dengan mata berkaca-kaca. Sander Ye mengambil napas dalam-dalam, dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan sekarang adalah hanya berlatih keras. 1 tahun. 1 tahun lagi. Waktu mendesak. Pada saat itu, Dewa Suram melihat Sander Ye, kemudian berujar, "Kamu tidak takut aku melanggar?" Sander Ye tersenyum, kemudian berujar, "Aku berlatih keras, demi menemani kalian bermain, tetapi jika kalian tidak berpegang kode etik, tidak berpegang janji, maka aku juga cuma bermain. Kalian pergi bermain dengan kakekku, bibiku saja." Dewa Suram melihat Sander Ye, "Tidak perlu menakutiku, alam semesta nyata akan menepati janji, 1 tahun maka 1 tahun. Aku mau melihat, dalam waktu 1 tahun, apakah kamu bisa jadi apa?" Setelah berujar, dia membawa sekelompok makhluk dewa pergi. Di Jalan Emas, Dewa Suram dengan wajah dingin berujar, "Perintahkan, siapapun yang membunuh Sander Ye, akan mendapatkan hadiah 100 juta esensi jiwa." 100 juta esensi jiwa. Setelah mendengar perkataan Dewa Suram, semua makhluk dewa di tempat sangat terkejut. 100 juta esensi jiwa. Bahkan para pangeran hanya mendapatkan upah jutaan esensi jiwa setahun, dan itu hanya cukup untuk keperluan latihan mereka sendiri. 100 juta energi spiritual, bagi mereka adalah sebuah angka yang sangat besar. Saat itu juga, mereka semua ingin membunuh Sander Ye. Sayang sekali, mereka bukan generasi muda. Pangeran An melihat Dewa Suram, dia tahu, Dewa Suram ini sudah mengerti, setelah setahun, Sander Ye masih hidup, dan juga berkembang, saat itu, nasib dia akan sangat buruk. Sekarang Dewa Nyata dikendalikan oleh Master Pedang Dunia, tidak ada waktu untuk mengurus masalah ini. Tetapi ketika Dewa Nyata memilih waktu kosong datang. Selain itu, di bawah alam nyata, masih ada satu aula Dewa Nyata. Aula ini sama seperti kabinet alam semesta Guanxuan. Ketika Dewa Nyata tidak ada, itu yang bertanggung jawab memerintah seluruh alam semesta nyata, dan Dewa Suram juga salah satu tetua. Kali ini dia datang membawa pasukan membunuh Sander Ye, juga perintah aula Dewa Nyata. Sekarang alam Dewa Nyata pasti tidak datang mengurus Dewa Suram. Bagaimanapun,
dia juga roh semesta yang dihormati. Tapi setahun kemudian, jika Sander Ye berkembang dan menjadi ancaman bagi alam semesta nyata, maka seseorang harus bertanggung jawab. Siapa yang menanggung? Tentu saja adalah Dewa Suram. Dia tahu, oleh karena itu, dia memberikan hadiah yang begitu tinggi. 100 juta esensi jiwa. Talenta terbaik di alam semesta nyata bisa gila, bukan hanya alam semesta nyata, tapi juga beberapa talenta papan atas di bawah alam semesta nyata. Dalam kata-kata sederhana, semua orang di seluruh alam semesta bisa gila. 100 juta esensi jiwa, godaan yang terlalu besar. Dia tidak akan memberikan waktu Sander Ye untuk berlatih. Seperti memberikan musuh untuk berkembang, alam semesta nyata tidak akan melakukannya. Alam semesta Guanxuan, tidak boleh ada master pedang dunia lagi. Dengan cepat, Dewa Suram membawa sekelompok master makhluk dewa menghilang dari ruangan waktu. Dan dalam memasuki ruangan waktu, Pangeran An berbalik melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye hening tak berkutik. Perkataan Dewa Suram tadi tidak bermaksud disembunyikan, oleh karena itu, dia juga mendengarnya. Serta orang di sebelahnya, Teza An juga mendengarnya. 100 juta esensi jiwa. Sander Ye berpikir, kemudian dalam hati bertanya, Tuan Pagoda, 100 juta esensi jiwa, itu berapa? Pagoda kecil berujar, kalau dijadikan kristal peri, sama dengan kuadriliun kristal peri. Sander Ye hening. Dia tahu, alam semesta nyata tidak akan memberikan dia waktu untuk berkembang. Saat itu juga, Rizal Ye tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Dia melihat Sander Ye sembari tersenyum, kakak Sander Ye, kamu berlatih, para super jenius dari alam semesta nyata, aku akan menghadapinya. Aku juga. Saat itu juga, Bragon Chao juga bergabung. Aku juga. Mayo Ao juga bergabung. Aku juga. Sisil Nanling juga bergabung. Aurora juga bergabung, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Aku juga. Saat ini juga, Gessi Ye muncul, dia melihat Sander Ye sembari tersenyum. Pada saat yang sama, sekelompok jenius dari Sekte Pedang dan Akademi Guanxuan juga bergerak keluar satu persatu, di antaranya banyak orang yang dikenal Sander Ye, seperti Gane Chen dan Sena Qin, murid-murid dari Jesse Mu, juga Dian Fan yang dulu memberikan kapal angkasa ke Sander Ye, ketua siswa negara Qi, Windy Wu, putra mahkota Gu, Charlie Yue. Sekitar 10.000 orang melihat Sander Ye, berujar bersama-sama, kamu berlatih, kami yang menghadapi. Bersambung.